Perkenalkan, saya Fedrian Hendran Tolim dari kelas 11 3J3. Saya di sini akan menjelaskan tentang OSI layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Saputra Anaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraika dari 11 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Aziz Marsyah dari kelas 11 TKJ 3. Perkenalkan, saya Randika Arifin dari kelas 11 TKJ 3. Hai, perkenalkan nama saya Nur Alkaila. OSI layer merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data komunikasi antara dua sistem melalui jaringan. Ada 7 lapisan dalam modul OSI layer, masing-masing berfungsi untuk memastikan komunikasi yang efisien dan andal. 1. Physical layer. Fungsi aplikasi menggunakan mulai komunikasi seperti pengirim email, pembukaan situs web, atau transfer file. Protokolnya HTTP, HTTPS, HMTP, FTP. Alat yang digunakan browser, aplikasi email, dan aplikasi transfer file. 2. Presentasi layar. Fungsi menyediakan terjemahan data dari aplik, melakukan eksekusi dan kompresi jika diperlukan. Protokol SLL atau TLS atau MIME. Alat yang digunakan SSL atau TSL breaks compressed data. 3. Resolution layar. Fungsi sekunder membuka atau mengelola dan menutup solusi komunikasi antara dua perangkat. Protokolnya NetBIOS, PPT, LTC. Alat yang digunakan Session Manager Software atau PVN Touch. 4. Transport layer atau lapisan transport. Fungsi dari transport layer ini adalah sebagai sender atau mengolah aliran data termasuk pemecah data menjadi segmen dan kontrol pengirim ulang jika terjadi kehilangan data. Receiver mengumpulkan segmen data, memeriksa integrasinya, dan memastikan semua segmen diterima dalam urutan yang benar. Protokol TCP dalam kurung Reliable Connection Oriented. UDP Connectionless, lebih cepat namun tidak ada garansi pengiriman. Alat yang digunakan TCP atau UDP stack, soket, API. 5. Network layer atau lapisan jaringan. Berfungsi sebagai sender, menentukan jalur routing terbaik untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Receiver memastikan data diterima oleh perangkat yang benar melalui alamat IP yang benar. Protokol IP versi 4, IP versi 6, ICMP, ERP. Alat yang digunakan router, firewall, switch layer 3. 6. Data link layer atau lapisan data link. Fungsi sender mengelola pengirim data ke perangkat fisik melalui media jaringan seperti Ethernet atau Wi-Fi, termasuk framing dan kontrol akses media. Receiver menerima data yang telah dikirim, mengurangi framing, dan memverifikasi bahwa data diterima tanpa kesalahan.
protokol Ethernet Wi-Fi (802.11, PPP). Alat yang digunakan switch, access point, NIC atau Network Interface Card. 7. Physical layer atau lapisan fisik. Fungsi sender mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya atau gelombang radio dan mengirimkannya melalui media fisik. Receiver menerima sinyal fisik dan mengkonversinya kembali ke data biner. Protokol spesifik media, misalnya 100 base TX (Ethernet over Twice Pair), Wi-Fi standar. Alat yang digunakan kabel Ethernet, serat optik, koneksi wireless atau radio, modem, NIC. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Alur kerja sender atau pengirim. 1. Layer 7. Application. Aplikasi pengguna mengirimkan permintaan data seperti HTTP atau situs web. 2. Layer 6 atau presentation. Data dikonversi ke format standar, dikompresi, dan dideskripsi jika perlu. 3. Layer 5 atau session. Sesi komunikasi dengan penerima dibuka. 4. Layer 4. Transport. Data dibagi menjadi segmen, ditambahkan port tujuan dan informasi kontrol pengiriman. Layer 3, network. Routing dilakukan menambahkan alamat IP penerima dan pengirim. Layer 2, data link. Data dipaketin dalam frame dan siap untuk dikirim melalui jaringan fisik. Layer 1, physical. Frame dikonversi menjadi sinyal listrik atau gelombang radio dan dikirimkan. Alur kerja receiver penerima. 1. Physical layer. Sinyal diterima melalui media fisik, diubah kembali menjadi digital. 2. Data link. Frame diproses, diperiksa salahnya, dan diserahkan ke layer berikutnya. 3. Network layer. Alamat IP diperiksa dan jika sesuai, paket diteruskan ke lapisan transport. 4. Transport layer. Segmen diterima, disusun kembali, dan dikirimkan ke layer sesi. 5. Session layer. Sesi komunikasi dilanjutkan dan data diserahkan ke layer presentasi. 6. Presentation layer. Data dideskripsi dan dikompresi sesuai kebutuhan. 7. Application layer. Data disajikan kepada aplikasi pengguna, misalnya halaman web ditampilkan di browser. Kesimpulan, sender dan receiver menggunakan proses yang serupa, tetapi dalam urutan berlawanan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Protokol di setiap lapisan memastikan data ditransmisikan dengan benar dan aman. Alat seperti switch, router, modem, dan NIC berperan penting dalam setiap lapisan untuk mendukung komunikasi jaringan. Model OSI membantu memecah proses komunikasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dikelola dan dimengerti. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.